Saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk fokus kepada pemberitaan firman yang pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang kelima ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24 yang bunyinya adalah demikian. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah langkah demi langkah bersama Tuhan. Dalam firman Tuhan ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan seorang tokoh Alkitab yang bernama Henokh, saudara. Riwayat kehidupan orang ini sangat singkat ditulis di dalam Alkitab, saudara. Tetapi pengalaman dan perjalanan kehidupan dari Henokh itu sangat luar biasa dan sangat istimewa, saudara. Alkitab mencatat bahwa Henokh ini adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Saudara, kalimat bergaul dengan Allah di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan dengan walk with God, berjalan dengan Allah. Orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang selama hidupnya berjalan dengan Allah. Dan hidupnya dipimpin oleh Allah, saudara. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal yang kelima ini menceritakan tentang silsilah atau daftar keturunan dari Adam sampai dengan Nuh. Dan dalam silsilah yang panjang ini kalau Anda belajar, rata-rata manusia yang ada di zaman itu berusia sangat panjang. Mereka bisa mencapai usia 900-an tahun, saudara. Ya, 900 tahun lebih. Ya, tetapi sepanjang-panjangnya umur mereka selalu diakhiri dengan kematian. Kalau Anda membaca satu persatu dari mereka dikatakan lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati. Artinya, sepanjang-panjangnya hidup mereka, mereka harus mengakhirinya dengan kematian. Tetapi ada satu hal yang menarik, ya, yang berbeda pada waktu Anda membaca tentang Henokh, ya. Dalam daftar silsilah ini pada waktu kita sampai kepada Henokh, Alkitab mencatat Henokh tidak mengalami kematian, tetapi dia tidak ada lagi sebab dia telah diangkat oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi Henokh sama sekali tidak mengalami apa yang namanya kematian, saudara. Saudara, walaupun hanya beberapa ayat yang menuliskan tentang riwayat kehidupan dari Henokh, tetapi ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari kehidupannya. Yang pertama, Henokh adalah orang beriman kepada Tuhan. Itu ditulis di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6a. Saudara, kitab Ibrani ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman yang pernah hidup, ya. Ibrani pasal 11 ayat 5 sampai dengan 6a bunyinya demikian. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari kehidupan Henokh, Henokh bukan hidup secara rutinitas hari lepas hari di dalam kehidupannya, tetapi dia adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan iman. Orang yang beriman adalah orang yang menjadikan hubungannya dengan Tuhan sebagai pusat dari kehidupannya. Saudara-saudara, kehidupan kerohanian orang percaya tidak dimulai dengan perbuatan-perbuatan kita, tetapi dari iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena pada waktu kita mengimani sesuatu, barulah kita
akan bergerak dan bertindak mengikuti apa yang kita percaya atau apa yang kita imani. Contohnya, ketika kita memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, maka pada saat itu kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan pada waktu kita menjadi orang benar, pastilah hidup kita akan melakukan kebenaran. Amin. Ya, jadi kita harus percaya dulu, baru tindakan kita, perbuatan kita akan mengikuti apa yang kita percaya. Henok adalah orang yang beriman, dia orang yang benar. Pasti semua tindakannya, perbuatan-perbuatannya dia lakukan dengan iman kepada Tuhan, saudara. Dan dijelaskan oleh firman Tuhan, karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, dia tidak mengalami kematian, dikatakan oleh Alkitab. Ya, orang-orang lain mengalami kematian, tetapi Henok tidak mengalami kematian. Dan juga dikatakan, karena iman, Henok mendapati bahwa kehidupannya berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, saya percaya kita semua mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Siapa yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan? Saya percaya kita semua mau hidup berkenan kepada Tuhan. Saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kalau engkau mau hidup berkenan kepada Tuhan, maka engkau harus memilih untuk selalu hidup dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Jadi selama kita ada di dunia ini, janganlah kita bersandar kepada kekuatan kita, jangan kita bersandar kepada pemikiran kita sendiri. Tetapi pada waktu kita mengambil langkah demi langkah kehidupan kita, kita harus mengambilnya dengan iman, melangkah dengan iman, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena orang benar itu hidup dengan iman, menjangkau masa depannya dengan iman, menjangkau semua janji-janji Allah dengan iman. Saudara, Alkitab ini berisi begitu banyak janji Allah. Ada ribuan janji-janji Allah yang ada di dalam Alkitab ini. Kalau engkau percaya, maka janji itu akan tergenapi dalam hidupmu. Karena memang janji ini diberikan buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, untuk mengambil semua janji Allah itu, kita harus percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Pada waktu dia berjanji, dia adalah Allah yang setia dan berkuasa untuk menepati setiap apa yang dijanjikan di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, yang pertama, Henok adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita belajar tentang kehidupan Henok, Henok memberi teladan hidup yang benar, dan selama dia hidup, dia menjadi saksi Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai dengan 22 sekali lagi. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini mencatat ketika Henok berusia 65 tahun, dia memperoleh anak yang bernama Metusala. Jadi dia menjadi seorang ayah, menjadi seorang bapak dari Metusala. Ya, jadi artinya Henok ini adalah manusia biasa, sama seperti Anda dan saya, saudara. Dia berkeluarga, dia punya istri, dia juga mempunyai anak-anak, saudara. Dan dikatakan setelah itu Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ini sesuatu waktu yang sangat panjang, saudara. Ya, dia mulai berjalan terus dengan Allah. Ya, dia fokus kepada Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya selama kurun waktu yang sangat lama, ratusan tahun berjalan dengan Allah, kehidupan Henok ini menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Amin. Karena orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang tahu kehendak Tuhan. Amin. Dia mau dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan Tuhan selama dia ada di muka bumi ini. Haleluya. Ya, saya percaya dia menjadi teladan bagi keluarganya, bagi istrinya, bagi anak-anaknya, dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena dia memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bagi anak-anak dan istrinya, contohnya, saudara, bagi istrinya dia menjadi seorang suami yang baik tentunya.
Amin. Ya, orang yang bergaul dengan Allah tahu bagaimana menjadi seorang suami yang baik. Dan orang yang berjalan dengan Allah tahu bagaimana menjadi seorang bapa yang baik dalam mendidik anak-anaknya. Kalau Anda membaca dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, coba kita lihat ayat ini. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Saudara, kita lihat di sini, ini adalah bapak-bapak yang takut akan Tuhan, saudara. Ya, mereka pasti akan mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mereka akan mendidik anak-anak mereka di dalam kebenaran. Sama seperti Henokh. Dia adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Pasti dia akan mengajarkan anak-anaknya untuk bergaul juga dengan Tuhan, untuk berjalan juga dengan Allah. Amin. Dia akan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya. Dia akan mengajarkan mereka bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Salah satu anak dari Henokh adalah Metusala, saudara. Dan Metusala ini adalah orang yang tertua di dunia. Ya, kalau ada Guinness Book of Record di zaman itu, pasti namanya tercatat di buku itu, saudara. Usia Metusala dikatakan bisa mencapai usia 969 tahun. Wow, hampir 100 tahun usianya di muka bumi ini. Ya, pantas dia menjadi orang yang tertua di dunia, saudara. Saya percaya Henokh mengajarkan kehidupan yang benar kepada Metusala. Walaupun riwayat hidup dari Metusala tidak banyak dicatat di dalam Alkitab, tapi pasti dia akan mengimpartasikan, mengajarkan kebenaran kepada anaknya ini. Kalau Anda melihat sampai kepada anak cucunya, bahkan buyutnya yang bernama Nuh. Jadi Henokh anaknya adalah Metusala. Metusala memperanakan Lamek, dan anak dari Lamek adalah Nuh. Jadi Nuh itu adalah cucu buyutnya Henokh, saudara. Dan Nuh ini dicatat sebagai orang benar di dalam Alkitab. Nuh ini juga memilih untuk hidup di dalam kebenaran di zaman dia hidup. Di zaman kehidupan, di zaman di mana Nuh hidup, kehidupan orang pada zaman itu cenderung untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan dosa, saudara. Tetapi Nuh memilih dan memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk memutuskan untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan dikatakan Nuh itu juga bergaul dengan Allah, dia berjalan dengan Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian 6 ayat yang ke-9. Coba kita lihat ayatnya. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya, saudara. Jadi Nuh ini, dia juga hidup benar, dia hidup tidak bercela, dan dia bergaul dengan Allah. Ya, sama seperti Henokh, saudara. Ya, jadi itu turun-temurun. Ya, keturunan orang benar pasti akan hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Kalau Anda membaca dalam Mazmur 112 ayat yang kedua, coba kita lihat ayat ini. Anak cucunya, anak cucu orang benar, akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Ya, jadi Henokh memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya anak cucunya adalah anak cucu orang benar. Pasti mereka akan perkasa dan diberkati di muka bumi ini, saudara. Jadi kita nggak perlu takut dengan anak-anak kita, dengan keturunan yang ada di bawah kita. Pada waktu Anda memilih dan memutuskan untuk hidup benar, hidup bergaul dengan Allah, hidup berjalan dengan Allah, saya percaya pasti anak cucumu akan menjadi anak-anak orang-orang yang perkasa di bumi ini. Anak-anak cucumu akan menjadi orang-orang yang diberkati di muka bumi ini. Haleluya, saudara. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita memberikan teladan yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita memberikan teladan yang baik kepada keluarga kita, kepada istri, kepada anak-anak kita? Sudahkah kita memberikan teladan yang baik bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di tempat kita bekerja? Sudahkah kita menjadi saksi Tuhan, di mana Tuhan menempatkan kita? Sudahkah orang-orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita? Sudahkah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada?
Yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah saudara sendiri. Ya, renungkan dan lihat kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi teladan dan sudah menjadi saksi Tuhan selama kita ada di dunia ini? Henokh memberikan contoh yang baik. Ya, dia tidak hanya hidup sekedar hidup di dunia ini saja, tetapi dia mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup berjalan dengan Allah. Langkah demi langkah kehidupannya selalu bersama dengan Allah. Kalau saya bisa pakai bahasa sehari-hari, Henokh ini nempel terus sama Tuhan. Benar? Dia nempel terus sama Tuhan. Dia nggak mau jauh-jauh dari Tuhan. Karena dia merasa nyaman pada waktu dia berada dekat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, dia hidup, saya percaya dia adalah orang yang punya integritas. Hidup kehidupannya, etika dan moralnya itu selalu sesuai dengan firman Allah, saudara. Dia nggak kompromi dengan dunia ini. Dia tidak hidup menurut standar dunia ini, tetapi dia hidup menurut standar yang Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Ya, saudara dan saya, kita ada di dunia ini dengan tujuan Allah, yaitu untuk menjadi terang bagi dunia ini. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Dan kita hadir, Raja Tuhan hadir di dunia ini untuk menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga dunia bisa melihat terang Tuhan melalui hidup kita. Dan kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi garam yang akan bisa memberikan dampak bagi dunia ini, saudara. Sehingga orang-orang bisa melihat kehidupan kita, karena kehidupan kita bisa menjadi berkat. Orang-orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita dan menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kehidupan Henokh, Henokh hidup bergaul dan berjalan dengan Allah. Coba kita lihat sekali lagi Kejadian 5 ayat 22 dan ayatnya yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, diulang lagi, sekali lagi. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, dalam kedua firman Tuhan ini diulang sampai 2 kali kalimat bergaul dengan Allah. Ya, kalimat ini adalah kalimat yang penting. Bergaul atau berjalan dengan Allah. Ini adalah kalimat yang memerlukan perhatian kita semua. Amin. Ya, karena Tuhan mau supaya kita hidup bergaul dan berjalan dengan Allah. Amin. Ya. Ini sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Henokh hidup berjalan dengan Allah. Kalau hidup berjalan dengan Allah, artinya kemana Allah pergi, dia mengikutinya. Di mana Allah ada, dia ada bersama dengan Allah. Langkah-langkah kehidupannya selalu bersama dengan Allah. Dia nempel terus bersama dengan Allah. Amin. Ya. Jadi kalau kita sudah lihat di sini, sesudah Henokh menjadi ayah dari Metusala atau menjadi bapak dari Metusala, dia masih hidup 300 tahun lagi berjalan dengan Allah atau bergaul dengan Allah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau seseorang bisa bergaul begitu lama dengan Tuhan. Benar? Ya, berapa lama Anda hidup, berapa lama Anda sudah bergaul dengan Tuhan saat ini? Ya. Tapi Henokh dikatakan 300 tahun dia bergaul dengan Allah. Ya, kehidupannya nggak up and down, saudara, tetapi dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia membiarkan Tuhan yang memimpin kehidupannya. Ya. Saya percaya Henokh ini adalah seorang yang sangat intim dengan Tuhan. Karena dia bergaul terus dengan Allah. Amin. Dia adalah seorang yang sangat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu bergaul dengan Allah. Saudara, saya bergaul dengan istri saya. Ya, saya udah bergaul dengan dia mungkin sudah lebih dari 30 tahun. Ya, tentunya saya mengenal dia. Kami udah married kira-kira kurang lebih 29 tahun. Hampir 29 tahun. Saya pasti kenal dia. Ya, karena saya bergaul dengan dia. Hari lepas hari. Saya tidur dengan dia, saya ngobrol dengan dia.
Benar? Saya bisa mengenal dia, saudara. Demikian juga dia mengenal saya, saudara. Ya, itu baru sekitar kurang lebih 30 tahun saya mengenal dia. Apalagi Henokh dengan Tuhan. Ya, 300 tahun lebih dia bergaul dengan Allah. Tak hentinya dia bergaul dengan Allah. Saya percaya dia sangat kenal siapa Tuhan. Amin. Dia pasti sangat kenal. Dia pasti sangat intim dengan Tuhan. Ya, makanya pada waktu dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah, dia pasti akan hidup benar di hadapan Tuhan. Kehidupannya pasti dia mau menyenangkan, selalu menyenangkan Tuhan, karena dia mengasihi Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita sudah hidup bergaul dengan Allah? Apakah kita sudah hidup berjalan dengan Allah? Bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Apakah kita sudah mempersiapkan waktu-waktu di mana kita berdoa dengan Tuhan? Waktu-waktu di mana kita sendiri dengan Tuhan? Apakah Anda sudah menyiapkan waktu-waktu di mana Anda merenungkan firman Tuhan dan membiarkan Dia berbicara kepadamu melalui firman-Nya? Apakah Anda sudah hidup tidak berjalan dengan kekuatanmu sendiri? Atau berjalan dengan pemikiranmu sendiri yang terbatas, saudara? Tetapi engkau sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak? Ya, kita yang harus menjawab semua pertanyaan ini. Tapi kalau Anda belum mempunyai hubungan dengan Allah, Anda belum bergaul dengan Allah, mulailah membangun persekutuan dengan Allah. Amin. Siapa yang mau membangun persekutuan dengan Allah? Amin, saudara. Ya, kalau Anda belum mempunyai persekutuan dengan Allah, mulai bangun persekutuan dengan Allah. Kenali siapa Allah yang kau sembah. Dan kalau Anda sudah bergaul dengan Allah, terus lakukan supaya engkau terus semakin intim sama seperti Henokh. Haleluya. Ya, saudara, kalau bergaul dengan Allah itu bukan hanya kita pergi ke gereja setiap minggu, tetapi bergaul dengan Allah itu artinya kita menyatu dan melekat dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu artinya kita mau melakukan kehendaknya setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Dan bergaul dengan Allah itu artinya kita mau melibatkan Tuhan di seluruh aspek dan area kehidupan kita. Amin. Ya. Dan selanjutnya yang terakhir yang kita bisa pelajari dari kehidupan Henokh, yang keempat, Henokh tidak mengalami kematian sebab dia sudah diangkat oleh Allah. Haleluya. Kita baca dalam Kejadian pasal 5 ayatnya yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, luar biasa. Ya. Jadi firman Tuhan ini mencatat Henokh tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ya, jadi Allah mengambil dia dan dibawa langsung ke hadiratnya. Luar biasa, saudara. Ya, ini peristiwa yang sangat luar biasa dan sangat jarang terjadi di dalam kitab. Hanya ada 2 kejadian di Alkitab yang dikatakan diangkat oleh Allah. Yang pertama adalah kisah yang baru kita baca tentang Henokh pada saat ini. Ya, dia diangkat oleh Allah dan dia tidak ada lagi di muka bumi ini. Yang kedua adalah Tuhan membaca cerita tentang Nabi Elia, saudara. Nabi Elia ini pun diangkat oleh Allah. Ya, diangkat oleh kereta berapi, saudara. Ya, dia diangkat. Ya, saudara bisa baca itu dalam 2 Raja pasal 2 ayat yang pertama dan seterusnya. Anda bisa melihat cerita tentang Nabi Elia. Ya, dia diangkat oleh kereta berapi. Ya, bukan diangkat oleh kereta api, saudara. Enggak. Beda, kereta berapi. Ya, kalau Anda cuma naik kereta api, Anda mungkin ya bisa nyampe ke Bandung, ke Surabaya, kan ada lagunya ya, naik kereta api tutut kemana engkau pergi, ke Bandung, Surabaya, nyampenya ke Bandung atau Surabaya, saudara. Tapi ini Elia diangkat dengan menggunakan kereta berapi dan dengan kuda api, saudara. Pasti dia sampai di hadirat Allah. Haleluya. Ya. Jadi Henokh tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya. Sebagai gantinya Tuhan mengambil dan mengangkat dia langsung ke hadiratnya. Apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Saudara-saudara,
Kisah Henokh ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia di mana kita hidup ini hanyalah temporary atau sementara. Kita nggak akan selama-lamanya tinggal di dunia ini. Amin. Dunia ini hanya tempat tinggal kita yang sementara, saudara. Semua orang pasti akan mengalami apa yang namanya kematian. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan memilih untuk hidup, bergaul, dan berjalan dengan Allah seperti Henokh, ada janji kehidupan yang kekal bagi kita. Henokh hidup dan bergaul dengan Allah, dan Tuhan memberikan penghormatan kepada dia, di mana dia sudah tidak ada lagi dan dia telah diangkat oleh Allah. Saudara, ini adalah gambaran dari kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang memutuskan untuk hidup, bergaul, dan berjalan dengan Allah. Orang-orang yang memilih untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan mengalami kematian, ya, tetapi dia akan hidup kekal kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa baca itu dalam Kejadian 11 ayat 25. Coba kita lihat. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Ya, jadi bagi kita yang memilih untuk percaya kepada Tuhan dan memutuskan untuk orang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya hidupnya bergaul dengan Allah. Amin. Harusnya hidupnya berjalan dengan Allah sesudah dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang ini dikatakan tidak akan mati. Dia akan tetap hidup. Ia akan hidup walaupun ia sudah mati, kata firman Tuhan. Ini Yesus yang berkata sendiri, ya, di dalam Yohanes 11 ayat 25. Ya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun kita mengalami kematian, kita tidak akan mati, kita pasti hidup. Ya, ini janji Tuhan. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Dan ada janji Tuhan yang lain kalau kita baca dalam Alkitab, bahwa suatu saat kita akan mengalami apa yang namanya pengangkatan atau rapture. Benar? Ya, kita pun bisa mengalami seperti apa yang dialami oleh Henokh, saudara. Ya, kenapa harus ada rapture? Rapture itu ada untuk membedakan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Rapture itu ada untuk membedakan antara orang berdosa, untuk memisahkan antara orang berdosa dengan orang yang memilih untuk hidup benar, orang yang memilih untuk hidup bergaul dengan Allah. Amin. Ya. Kalau Anda membaca dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, coba kita lihat ayat ini. Kemudian kita yang hidup dan yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, ini adalah gambaran kehidupan yang kekal yang menanti bagi orang-orang yang hidup dan berjalan dengan Allah. Ya, orang yang langkah demi langkah kehidupannya selalu memilih untuk bersama dengan Tuhan. Ya, akan ada yang namanya pengangkatan. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, ya, yang pada waktu Tuhan Yesus datang, waktu sangkakala itu berbunyi, Tuhan Yesus datang yang kedua kali, ada dua tahap. Tapi yang pertama, ya, ini yang baru kita baca. Ya, yang pertama dia akan mengangkat orang-orang kudusnya, orang-orang yang mati dalam Tuhan. Itu akan dibangkitkan dan dikenakan tubuh kemuliaan, dan orang yang masih hidup pada waktu itu, mereka akan diubahkan dan dikenakan tubuh kemuliaan. Dan kedua tipe orang ini, mereka akan bersama-sama menyongsong Tuhan di udara, dan mereka akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaannya. Amin, saudara. Ya, ini pun pengangkatan, saudara. Saudara bisa mengalami pengangkatan kalau Anda percaya kepada Tuhan. Kalau Anda memilih untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda memilih untuk terus bergaul dengan Tuhan, pasti pada waktu sangkakala itu berbunyi, Anda pasti akan diangkat sama seperti yang dialami oleh Henokh. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah ini. Mari saudara, kita sudah belajar tentang kehidupan Henokh. Bagaimana Henokh hidup bergaul dan berjalan dengan Allah. Sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil juga untuk
mau hidup selalu bergaul dan berjalan dengan Allah. Amin. Mari kita mau hidup seperti Henokh yang sudah memberikan teladan kepada kita. Hidup bergaul dan berjalan dengan Allah. Sehingga kehidupan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita boleh berkenan kepada Tuhan. Belajar untuk memprioritaskan Tuhan di dalam segala hal. Berjalan langkah demi langkah bersama dengan Tuhan. Sehingga rencana dan tujuan Allah bisa tergenapi di dalam hidup kita. Amin.